Selamat berjumpa Bapak Ibu semua. Meskipun di rumah, tapi kita bisa bertemu di dalam Tuhan, bersatu dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan di dalam persekutuan doa atau saat ini kita mengawali dengan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang pertama saja. Na 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 na. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa. Bapa, di saat yang istimewa saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, jikalau kami bersama akan mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa saat ini, hadir dan berkatilah. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk melanjutkan kehidupan indah yang Tuhan beri ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan melalui persekutuan doa saat ini, biarlah firman-Mu jelas kami dengar dan jelas kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saat ini kita bersama-sama dalam persekutuan doa ini memakai Mutiara Adi edisi yang ke-27 terbitan dari Klasis Klaten Timur, nomor yang ke-29, judulnya Setiamu Tuhan. Dalam pembukaan tadi dalam lagu PKJ 138, itu sebenarnya sebuah lagu yang dalam bahasa aslinya How Great the Faithfulness, karangan Thomas O. Chisholm, yang ingin menyatakan kepada kita bagaimana kesetiaan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ungkapan yang dinyatakan Paulus yang tertuang dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus dalam suratnya, dikatakan yang pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ucapan syukur apa yang utama yang dinyatakan Paulus kepada Allah adalah yaitu pemberian yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus, percaya akan Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia.
Karena di dalam Yesus Kristus kita lebih mengenal Allah, kita lebih dekat kepada Allah, dan kita dapat merasakan segala kasih dan perjanjian Allah. Di dalam Kristus kita mengenal Allah. Tahu siapa Allah sesungguhnya, yaitu satu hal, bahwa Dia adalah setia. Kenapa kesetiaan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena dalam sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa perjalanan manusia ada dalam sebuah ketidakpastian. Setiap bangun pagi, meskipun kita sudah punya rencana yang tertata rapi, apakah Anda yakin perjalanan hidup Anda di hari yang akan dilalui sama seperti yang Anda rencanakan? Mungkinkah terjadi sesuatu yang di luar rencana kita? Mungkin kalau dalam sebuah perjalanan, entah itu adanya kecelakaan, jatuh, atau juga dari hal-hal yang lain. Semua serba mungkin. Nah, karena itu pada dasarnya kehidupan manusia sehari-hari adalah kehidupan yang senantiasa menempuh bahaya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita selamat, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi ada sebuah penyertaan. Nah, disitulah Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena Kristus Yesus, dan di dalam Yesus kita mengenal Allah, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang setia. Jadi dalam ketidakpastian hidup ini ada kesetiaan Allah yang senantiasa menjaga. Dalam ketidakpastian hidup ini ada berkat Allah yang dinyatakan dengan setia diberikan kepada kita. Itulah yang menjamin, menolong kita untuk tetap dapat berjalan dan menikmati arti sebuah kehidupan. Coba dibayangkan kalau Allah menjadi Allah yang tidak setia. Seperti dalam film-film seringkali dinyatakan bagaimana ada seseorang yang harus menyogok dewanya untuk memberikan sesuatu kepadanya. Coba dibayangkan kalau Allah harus disogok dulu, kalau Allah harus dibeseli dulu, kalau Allah harus kita harus melakukan sesuatu dulu untuk mau melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tentunya pertama kita akan repot, karena segala sesuatu pasti kita akan senantiasa meminta-minta. Yang kedua, pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan, harus direlakan. Dan yang ketiga, dengan begitu berarti kita sebenarnya ngereh kepada yang kita sembah. Karena yang kita sembah harus melakukan apa yang kita maui. Ya, nek yang kita sembah mau, kalau tidak celakalah. Tetapi dalam Kristus kita mengenal Allah adalah setia. Itulah yang dirasakan oleh penulis lagu tadi, pencipta lagu tadi, yang mengatakan setia Allah tiada bertara di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Kesetiaan kasih Allah senantiasa dinyatakan. Dan kita merasakan pernyataan kasih Allah itu ada jelas di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Kristus kita mengenal kasih Allah. Nah, karena itu teruslah berjalan, teruslah melakukan kehidupan, teruslah melakukan kewajiban sebagai orang percaya. Dengan satu kenyataan di dalam pertolongan kesetiaan Allah, kita tetap melakukan. Kamu menjadi kaya dalam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi kita kaya di dalam kesaksian. Di dalam kesaksian itu berarti kita merasakan bagaimana kesetiaan berkat Allah senantiasa diberikan. Dalam pengetahuan berarti kita percaya bahwa Allah itu setia. Allah itu yang telah berjanji pasti setia menolong kita, dan tiada kekurangan, tiada
hal-hal yang mustahil terjadi, Allah senantiasa menolong kita. Dan itu meneguhkan kamu. Di muka tadi saya katakan, setiap hari kita menempuh bahaya, itu meneguhkan kamu, artinya memantapkan kita untuk tetap terus dapat berjalan, merasakan nikmat dan berkat Tuhan. Lebih-lebih dalam pandemi corona ini, kita akan tetap terus dapat berjalan, merasakan nikmat Tuhan, berkat-berkat dan kasih-Nya, sampai tiba saatnya bersekutu dalam keabadian di dengan Tuhan. Kali jemaat terkasih, satu hal yang ingin saya katakan, jangan ragu menghadapi hidup. Beranilah dan semangat untuk tetap terus melakukan kewajiban kehidupan kita. Nikmatilah hidup ini, karena Allah kita setia. Dia senantiasa menjaga, memberkati, dan menolongmu dalam setiap keadaanmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita naikkan Kidung Jemaat 410, 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya di dalam Kristus Engkau adalah Allah yang setia. Sedetik pun, sesaat pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Setiap saat tangan-Mu menjaga setiap langkah kami. Bahkan ketika kami menghadapi bahaya sekalipun, Engkau yang memberi kami kekuatan untuk dapat menghindari. Engkau yang mengangkat kami untuk dapat tegak kembali. Engkau yang menggendong kami ketika kami lemah, dan Engkau yang menyembuhkan kami ketika kami sakit. Sungguh Tuhan, hidup kami hanya kami serahkan dalam kasih-Mu. Hidup kami hanya kami serahkan dalam kesetiaan-Mu ya Kristus. Dan biarlah Engkau senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kami, karena kami hanya bergantung kepada Tuhan. Di hari-hari yang akan kami lalui, meskipun banyak tantangan dan cobaan, banyak hal yang kami tidak ketahui, tapi kami meyakini satu hal, karena kasih setiamu, kami boleh menikmati banyak perkara. Kami boleh menikmati damai sejahtera. Kami boleh menikmati keselamatan karena kesetiaan Tuhan. Karena kami berserah dan menyerahkan diri kami untuk hari-hari yang selanjutnya. Di dalam perjalanan kami hanya dalam kasih setiamu.
Berkatilah juga ya Bapa untuk apa menjadi harapan-harapan kami. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha pengasih, dan Engkau yang juga maha setia. Kabulkanlah harapan-harapan kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Nyatakanlah kepada kami ya Bapa, dan berikanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena kami percaya saat ini juga Engkau memberikannya kepada kami yang terbaik, yang menjadi harapan cita-cita kami. Seiring terbitnya mentari di pagi hari, kami pun melihat harapan kami menjadi nyata, bersinar terang di dalam perjalanan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang terbaring sakit, yang berharap kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir bagi mereka dan menyatakan kasih setiamu. Engkau pun menolong dan menyembuhkan, mengangkat mereka dari kesusahan, membangkitkan dari kelemahan, boleh menjadi sembuh dan kuat kembali seperti hari-hari yang telah dilalui. Di hari yang akan datang, mereka dengan penuh semangat dan sukacita karena kesehatan yang Kau berikan, mereka melayani Engkau. Bapa, dengarkanlah doa kami. Seru doa permohonan dan syukur kami ini kami haturkan dalam Yesus Kristus, Allah yang setia. Amin.